Bel sekolah udah bunyi, tapi obrolan belum selesai. Kamu lagi dengerin sisi lain. Siapin headset, Duduk santai dan yuk cari makna di balik semua yang biasa. Welcome to sisi lain. halo semuanya, kembali lagi di Sisi Lain. Tapi kali ini dengan host yang berbeda, dengan aku, Tiffany Oriza Meladina. Dan aku Aiska Evelyn Iqbar. Oh ya Tiffany, hari ini kita mau bahas apa ya setelah podcast Hari Kartini kemarin? Nah, hari ini spesial banget karena kita lagi merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen penting yang mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa dimulai dari kesadaran dan semangat untuk bangkit bersama-sama. Tapi bangkit di zaman sekarang tentu ada tantangannya. Mungkin bisa jadi arus informasi yang deras, isu-isu moral yang makin kompleks, dan juga tantangan besar di dunia pendidikan. Nah, bagaimana generasi muda untuk bisa menjadi harapan bangsa di tengah semua ini? Nah, untuk ngobrolin ini, kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah salah seorang guru kami yang dulunya juga pernah menjadi organisator di masa kuliahnya. Pengalamannya memimpin organisasi mahasiswa dan kini mendampingi para siswa menjadikannya sosok yang pas banget buat bahas tema kita hari ini. Nah, biar nggak lama-lama juga dan biar obrolan ini makin dalam, tamu spesial kita hari ini adalah Bapak Guru Mayong Firmansyah SSOS. Oke, baik Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Aiska, Tiffany. Oke, baik Pak. Oh ya, kan mungkin teman-teman yang ada di rumah sisi lain Ya. belum kenal deket nih sama Pak Mayong. Mungkin boleh Pak diceritakan sedikit tentang Pak Mayong ini orangnya seperti apa kira-kira? Orangnya seperti apa? Ini saya manusia biasa. Aiska, Tiffany. Apa maksudnya? Nama saya ya, nama saya Guru Mayong Firmansyah. Bisa dipanggil Mayong, asal Gresik, sekarang guru bimbingan konseling di SMK Telkom Sidoarjo. Oke, baik. Baik Pak. Nah, kita berdua nih kan juga sempet stalking nih. Waduh. Kalau Pak Mayang dulu pernah jadi ketua hima di masa kuliahnya. Boleh diceritain nggak Pak? Iya, kebetulan saya diamanahi oleh teman-teman mahasiswa saya ketika dulu kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 itu jadi ketua himpunan mahasiswa. Jadi mengakomodir beberapa teman-teman mahasiswa, kita bikin beberapa proyek seperti pengabdian masyarakat, terus ospek jurusan, lalu ada disnatalis, mengundang sholawatan, terus lomba-lomba, jadi banyak sih, banyak eventnya seperti itu. Keren banget ya guys. Ternyata cocok banget sama tema kita hari ini ya. Iya. Hari Kebangkitan ya bahasa organisasi lah. Oke. Nah, karena Pak Mayang udah hadir di tengah-tengah kita kali ini, langsung aja yuk kita gali insight dari beliau. Oke Pak, kalau ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional dalam konteks pendidikan, bisa nggak ya kita bilang bahwa organisasi siswa intrasekolah itu bentuk kecil dari kebangkitan saat ini? Nah, menurut Bapak seperti apa bentuk kebangkitan yang bisa dilakukan oleh siswa di sekolah? Oke, ngomong-ngomong soal organisasi, saya tumbuh dari kecil itu organisasi, Tiffany dan Aiska. Jadi sejak dari SMP, sejak lanjut ke SMA, terus kuliah, terus kembali ke desa itu organisasi. Kalau misalkan boleh cerita ya? Kalau boleh cerita, boleh nggak sih? Boleh. Untuk sobat Sisi Lain Podcast, eksklusif ya ini ya. BTW sebelum kesana, ini pertama kali saya podcast guys. Pertama kali di SMK Telkom Sidoarjo. Oke, berarti kita pertama nih yang mengajak Pak Mayong. betul. Nah, oke, kembali. SMP saya wakil ketua OSIS, terus SMA wakil ketua OSIS juga, lalu lanjut di kuliah. Selain himpunan mahasiswa, saya juga ikut beberapa komunitas tidak hanya komunitas seni, angklung kolintang, tahu angklung kolintang enggak? Lah itu masuk di organisasinya. Lalu ada yang namanya UINSA Student Forum, jadi ada beberapa project yang mana itu mengembangkan skill development. Lalu selain itu
waktu itu kan COVID ya. Jadi saya kan masuk 2017, terus 2020 itu COVID. Akhirnya kan kembali ke desa kan, belajar dari rumah. Waktu kembali ke desa itu saya sama teman-teman di kampung saya, desa saya itu mendirikan IPNU, tahu IPNU nggak? Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu. Tahu, Pak. Jadi kita mendirikan yang sudah lama beberapa puluh tahun itu vakum, kita dirikan lagi. Selain itu juga Karang Taruna, selain itu juga Ansor, seperti itu. Jadi kenapa organisasi itu penting dan itu salah satu menjadi tonggak kebangkitan nasional untuk tema kali ini penting karena kalau misalkan kita flashback ya, kalau kita belajar sejarah, organisasi pertama di Indonesia Budi Utomo itu yang menggerakkan siapa? Pemuda dari Stovia, betul. Jadi organisasi pertama itu organisasi pemuda, bukan organisasi yang tua gitu nggak sih? Ya maksudnya kan yang menggerakkan, yang menginisiasi itu pemuda. Ada lagi itu organisasi Taman Siswa. Tahu nggak Taman Siswa? Yang mendirikan siapa coba? Betul, Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau organisasi yang Budi Utomo tadi, Budi Utomo kan untuk menggerakkan pemuda-pemuda, untuk menyatukan pemuda. Kalau Taman Siswa itu lebih ke pendidikan, iya kan? Untuk pendidikan. Dan ketika di organisasi itu kamu nanti arahnya kemana? Ke pendidikan kah? Ke sosial kah? Atau kemanapun? Seperti itu sih. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, organisasi itu penting untuk menjadi tonggak awal sebuah kebangkitan nasional, apalagi OSIS, teman-teman OSIS gitu. Oke, lanjut nih Pak. Tadi kan sempat dimention kalau Bapak ini jadi organisator. Nah, pasti beberapa siswa merasa ikut organisasi itu buang-buang waktu karena tugas sekolah juga udah padat kan. Nah, gimana Bapak Mayong ini ngelihat pandangan kayak gitu? Oke, baik. Jadi pertanyaan menarik sih. Kadang kita tidak bisa membedakan prioritas sih, iya nggak sih, prioritas. Benar. Kadang atau gini deh, sebelum kita masuk ke organisasi kan kita kan pendaftaran sih, iya kan? Kalau misalkan pendaftaran kan berarti kita sudah berkomitmen untuk bisa join ke sini, join ke organisasi ini. Kalau misalkan kita tidak bisa membagi waktu, kita tidak bisa komitmen, ya sama aja kan. Apa sih yang kita ambil atau apa sih yang kita gali dari organisasi, tujuan kita apa sih ke organisasi. Kalau misalkan kita tidak tahu tujuan kita masuk organisasi, berarti kan kita harus niati dulu, kita harus introspeksi dulu, apa niatan kita ke organisasi, apakah ikut-ikut temen, apakah menarik dari luarnya, padahal berproses di organisasi lelah ya. Iya nggak sih? Betul nggak sih? Benar. Apalagi kalau misalkan banyak tugas, apalagi di SMK Telkom kan banyak proyek-proyek nggak sih? Betul nggak? Kalau misalkan teman-teman tidak bisa membagi waktu, tidak bisa mana yang memprioritaskan, ya sama aja dong. Betul, aku setuju sih sama tanggapannya Pak Mayung ya. Kita harus ada niat dulu teman-teman. Nah, terus juga Pak, ada anggapan bahwa hanya siswa yang pintar atau terkenal saja yang bisa aktif di organisasi. Nah, gimana sih Pak kita bisa mengubah pandangan seperti itu? Oke, organisasi apa namanya tadi? Kayak anak-anak pintar dan terkenal yang bisa aktif gitu. Hanya anak pintar dan terkenal yang bisa aktif. Padahal kalau misalkan saya melihat dari beberapa teman-teman saya, bahkan yang dulunya itu tidak pernah kelihatan, itu dia punya potensi di sana. Contohnya, dia itu bakatnya misalkan fotografi, tapi dia tidak punya atau dia tidak memiliki wadah di mana dia untuk meluapkan atau mengaplikasikan bakatnya. Jadi dia ikut organisasi yang dia ikuti. Sejak saat itu dia lebih terkenal, lebih tahu dan lebih famous malahan. Apalagi kalau misalkan contoh lagi, anak yang awalnya pendiam, anak yang awalnya itu tidak bisa ngomong ke sesama teman, ke sesama orang lain. Ketika masuk organisasi dia lebih pandai, dia lebih terkenal, dia tahu, dia MC dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan anggapan hanya orang terkenal saja yang bisa
masuk di organisasi ya enggak juga, atau anak-anak pintar saja ya enggak juga. Malahan kalau misalkan kita mendikotomikan atau mengeksklusifkan organisasi hanya untuk orang-orang terkenal dan pintar, ya apa? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Iya kan? Kalau misalkan kita memberikan wadah atau organisasi yang sifatnya itu apa ya? Inklusif. Inklusif itu menerima semua latar belakang, tidak terbatas kamu followersnya berapa. Enggak dong. Kamu followersnya berapa, kamu nilaimu berapa. Kan enggak juga kan. Padahal tiap orang kan beda-beda ya. Iya, betul. Apa keunikan orang beda-beda. Jadi siapa tahu si anak ini mungkin kurang terkenal tapi dia punya kapabilitas di organisasi. Iya kan? Iya, benar. Dan kalau boleh sharing, saya bukan orang yang apa ya, pintar gitu loh, Re. Bukan orang yang pintar, maksudnya bukan orang yang apa namanya, dari segi nilai itu masih ada banyak. Saya tipikal orang yang setengah-setengah loh. Ya pintar yo. Yo setengah, dibilang tak pintar yo enggak juga, ya setengah. Kalau dibilang terkenal, ini enggak lah, masih banyak yang terkenal seperti itu. Yang penting apa namanya, ketika kita masuk di organisasi itu bukan soal kita pengen menjadi Superman sih, tapi kita pengen menjadi super tim. Iya kan? Iya nggak sih? Iya kan guys? Maksudnya kalau misalkan kita hanya menerima orang-orang yang terkenal dan orang-orang yang pintar, berarti kan kita menciptakan apa ya, atau mengeksklusifkan hanya orang-orang terkenal saja. Padahal tujuan organisasi kan untuk menumbuh kembangkan, mengembangkan, belajar bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng, kan seperti itu. Bukan menjadi Superman tapi super team. Itu sih. Itu kata-kata dari Pak Mayo guys, note ya. Ya, kalau di organisasi itu bukan mau jadi Superman tapi Jadi super team. Oke. Nah, lanjut nih Pak. Nah, di era sekarang di mana itu kecepatan dan juga instan itu pasti sangat dijunjung. Ya. Tapi organisasi itu kan justru mengajarkan proses yang panjang dan kolaboratif tentunya. Nah, gimana Pak Mayong menilai pentingnya proses dalam organisasi, dan apakah siswa zaman sekarang masih bisa diajak untuk menghargai proses tersebut? Oke, pertanyaan menarik. Proses, terus apakah si teman-teman masuk apa sih, Gen Z atau Gen Z? Oh, kita Gen Z sama. Aku Gen Z nggak sih? Aku kelahiran 99. Gen Z dong. Oke, kita Gen Z ya. Kita Gen Z. Kita Gen Z, tapi Gen Z saya dan Gen Z teman-teman kan mungkin beda ya. Iya nggak sih? Beda. Kalau Gen Z saya itu betul-betul apa ya, memberikan kesempatan untuk sebuah berproses. Dalam artian masalah hasil itu apa kata proses. Kalau misalkan kita pengen hasilnya gede, misalkan nih teman-teman organisasi nggak? Iya. Ah, coba sampean organisasi apa? Saya kebetulan OSIS sama Ambalan. OSIS Ambalan, di mana nih? OSIS sama Ambalan. Berarti kan punya beberapa program kerja kan? Nah, program kerja kalau misalkan nih, OSIS program kerjanya pengennya yang paling gede ngapain coba? Boleh nggak? Atau kalau kamu pengen OSISnya apa? Kalau aku ya kayak mungkin kalau event yang besar ya. Ya, kamu bayangkannya pengen ngadain apa? Kita bayangkan. Mungkin ya yang lebih wah itu waktu Disnatalis ya. Oke, Disnatalis. Disnatalis kan berarti eventnya kan banyak, atau eventnya gede. Undang siapa atau bikin apa? Berarti kan kalau misalkan hasil atau tujuan kita pengen Disnatalis gede, apakah prosesnya itu kecil atau biasa-biasa saja? Tidak dong. Enggak dong. Iya dong. Enggak juga kan? Masalahnya kita itu hanya memikirkan hasilnya saja. Atau kita hanya melihat hasilnya saja. Iku rek, apa namanya, konsernya berhasil, atau ngundang ini, atau udah bikin gini. Tapi orang-orang sana atau orang-orang yang terlibat di pembuatan event itu nggak pernah tahu prosesnya. Berdarah-darah, berkeringat-keringat, cari proposal, cari sponsorship, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya tujuan yang gede, proses dan niat kita juga harus gede. Iya nggak sih? Kalau misalkan tujuan kita itu hanya kecil, hanya sedikit, ya mungkin
proses atau perjalanannya juga menyesuaikan sama tujuannya. Kalau misalkan tujuannya kita gede, apakah prosesnya kecil atau bisa nggak langsung ke gede ini? Nggak bisa dong. Nggak dong. Apalagi kan produksi ini, apakah langsung instan? Enggak juga kan. Pasti latihan dulu, pasti proses dulu. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan atau memberikan pemahaman bahwasanya perlunya proses di sini. Kita harus punya komitmen dulu, komitmen dan tujuan dan kesabaran sih. Sabar. Kalau misalkan kita nggak sabar ya, kita mau cari apa loh? Iya nggak sih? Iya benar Ya, Pak, setuju. Kalau misalkan kita nggak sabar, lah terus nek mau cepet-cepet ngapain? Iya nggak sih? Iya benar. Maksudnya di organisasi S-nya kan sabar. Oke, setuju. Aduh, jokes hari ini. Maksudnya ketika kamu organisasi itu pasti sabar sih. Iya. Sabar, terus problem solving dan sebagainya. Malahan yang bikin seru itu di problem solvingnya ketika ada masalah-masalahnya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kalau dari saya itu ini eksklusif hanya di sisi lain podcast sih. Saya ceritain di akhir periode saya kan ada disnatalis kan di himpunan mahasiswa itu kita sudah punya niatan untuk mengundang salah satu artis musisi besar dari ibu kota di Surabaya. Tapi manusia merencanakan, tapi takdir yang menentukan ya. Takdir menentukan. Tiba-tiba di akhir periode saya itu pas zaman COVID guys. Iya. 2020 kita udah persiapan, kita udah DP beberapa macam, DP beberapa vendor dan sebagainya. Akhirnya COVID, kita juga sudah menjual beberapa tiket, early bird dan sebagainya. Tapi tiba-tiba COVID, ya nggak bisa. Ya apa itu? Iya kan? Kalau boleh cerita itu pengalaman yang paling berkesan. Tapi apakah itu menjadikan saya itu kapok di organisasi? Malahan ya enggak juga. Malahan kalau dari saya pribadi malah pengen cari tantangan-tantangan baru. Kalau bisa dibilang, kalau misalkan kemarin pun saya pernah punya beberapa pengalaman di sana atau punya pengalaman insidental tiba-tiba COVID dan sebagainya, dan itu kan harus di-solve kan, harus diselesaikan bagaimana caranya refund dan sebagainya, dan itu perlu waktu, perlu proses. Ya memang agak sedikit melelahkan kalau kita sendiri, tapi karena saya punya beberapa teman-teman yang suportif, beberapa tim yang solid, akhirnya ya kita bisa selesaiin bareng-bareng meskipun faktor COVID itu mempengaruhi event kita tidak berjalan seperti itu. Apakah setelah itu saya kapok di organisasi? Enggak. Malahan setelah itu medianya atau letaknya beda. Kalau dulu letaknya di Surabaya dan kampus dan sebagainya, setelah COVID itu saya berkecimpung di masyarakat, di organisasi masyarakat dong. Nantinya kita hidup dewasa kan berdampingan dengan masyarakat ya sih. Benar. Iya nggak sih? Makhluk sosial, betul. Makanya kalau misalkan kita nggak bisa punya skill untuk adaptasi, kita nggak bisa punya skill bersosialisasi, bermasyarakat, ya kita nggak bisa memiliki, kita nggak bisa mendapatkan manfaatnya di masyarakat seperti itu. Oke, baik, keren banget ya guys. Itu tadi ceritanya ini eksklusif ya kayaknya. Di Sisi lain. Yes, oke. Nah Pak, kan tadi pengalamannya Pak Mayo soal organisasi ini banyak banget ya Pak. Nah ini saya mau tanya, organisasi itu kan seringkali didominasi oleh teman-teman yang aktif. Nah terus sementara ada juga yang beberapa yang kayak mungkin dia tuh pendiam, terus jadinya teman-teman aktif tuh yang lihatnya tuh kayak pasif gitu loh. Nah apa yang biasanya menyebabkan hal ini dan gimana sih Pak caranya kita tuh kayak menyikapi gitu, kayak apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengajak teman-teman itu? Berarti ini ada sisi internal dan eksternal. Iya kan? Kalau misalkan kita bahas soal
kenapa hanya itu aja nggak sih yang aktif di organisasi? Pasti kamu merasakan dong. Tapi berarti Tiffany sama Iska kan termasuk orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang tahan banting. Amin guys. Apakah hanya itu saja? Kita coba bedah dari sisi sisi internal dulu ya. Kalau misalkan dari sisi internal, apakah sudah betul nggak sistem organisasi yang dibuat? Apakah dari sisi pimpinannya itu sudah mengayomi nggak? Atau dari sisi koordinator divisi atau apa sudah mengayomi nggak dari beberapa teman-teman? Kenapa kok muncul anggota yang pasif? Itu kan harus dicari tahu. Apakah karena ada circle di dalam circle, ya kan? Sering ya kan? Apakah karena tidak adanya job desk yang jelas? Apakah tidak pernah dilibatkan? Kan itu macam-macam kan. Jadi kita harus dari sisi internal dulu, sisi organisasinya dulu. Kenapa hal itu tersebut muncul? Apakah karena tujuan organisasinya kurang jelas atau prokernya kurang jelas? Kan seperti itu. Kalau misalkan kita tarik dari sisi eksternal, berarti apakah prokernya itu sudah bagus nggak kira-kira? Apakah lingkungannya, dalam artian organisasi ini punya sifat adaptasi nggak dengan lingkungan-lingkungan? Kan organisasi kan tidak bisa berdiri sendiri kan? Betul. Misalkan OSIS, kan pasti komunikasi dengan kesiswaan. Kalau di sini Pak Abid dan Pak Maul mungkin. Kalau misalkan teman-teman di Ambalan berarti kan komunikasi dengan kakak pembina, kan seperti itu. Kalau misalkan ada sisi eksternalnya itu yang kurang bisa memberikan dampak ke teman-teman secara keseluruhan, berarti kan itu hal yang perlu diperbaiki. Gimana caranya? Ya berarti harus evaluasi nih. Evaluasi dalam artian harus dikasih tahu, dalam artian kalau misalkan organisasi ini ada, itu tujuannya apa sih? Timelinenya itu jelas. Rencana jangka pendeknya itu seperti apa? Rencana jangka panjangnya itu seperti apa? Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa itu hanya itu saja, ya berarti harus evaluasi dulu. Kita harus muhasabah, kalau dalam bahasa Islamnya muhasabah dulu. Kira-kira betul nggak? Ada yang salah nggak di dalam organisasi ini? Kalau misalkan merasanya tidak ada yang salah di organisasi, kita coba dari sisi eksternalnya dulu. Kira-kira ada gangguan lain nggak? Biasanya kan kalau misalkan kita lihat teman-teman kita yang mungkin kurang pasif, biasanya berkaca dari beberapa teman-teman saya itu kadang daftarnya ikut-ikutan, ya kan? FOMO organisasi, kan seperti itu. Padahal tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang pengen masuk di organisasi itu karena mengembangkan skill. Ada yang pengen masuk di organisasi itu pengen punya relasi, ya kan? Ada yang pengen masuk di organisasi itu karena memang dari dulu itu suka organisasi, ya kan? Kita cari tahu dulu. Kalau misalkan tujuan dia itu di organisasi tidak tercapai, bisa jadi dia perlahan menjauh, perlahan seleksi alam bahasanya, ya nggak sih? Seleksi alam. Dan hanya orang-orang yang bertahan di organisasi itu orang-orang yang keren, orang-orang yang hebat. Seperti Tiffany dan Naiska ya. Amin. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita tadi, boleh nggak Pak Mayong ngasih pesan nih buat siswa-siswi yang masih ragu atau takut terlibat di organisasi? Oke, baik. Bagi teman-teman Sisi Lain Podcast, sebutannya apa sih? Iya Pak, teman-teman Sisi Lain Podcast. Jangan pernah ragu untuk gabung di organisasi. Apapun itu sih, apapun organisasinya. Entah itu organisasi yang di bidang akademik, organisasi di bidang non akademik. Misalkan tidak hanya OSIS sih, tidak hanya Ambalan. Kalau kamu suka di bidang apa, misalkan di sini ada Metif atau apa gitu nggak sih? Iya kan? Itu kan tidak terlalu fokus di organisasinya kan, itu kan mengembangkan atau mewadahi beberapa skill kan, nggak apa-apa, gabung itu aja, mengembangkan skill yang kamu punya, terus ikuti seperti itu. Jangan pernah ragu atau jangan pernah takut untuk bisa gabung di organisasi. Padahal kalau misalkan kita telaah orang-orang yang besar, orang yang hebat, itu pasti lahir dari organisasi.
Yo, Iya nggak sih? benar. Dari organisasi. Contohnya apa? Contohnya apa? Itu tadi yang pendiri. Pendiri itu. Kalau misalkan yang deket-deket sih, yang deket-deket sini atau yang tahun-tahun ini yang lagi happening dari organisasi. Kalau saya kepikiran ini sekarang orang yang tumbuh dari organisasi itu Mbak Najwa Shihab misalkan. Itu kan organisasi jurnalis. Dia apa namanya di kampusnya juga aktif juga. Dia nggak bisa seperti sekarang kalau misalkan tidak tertempa oleh organisasi. Iya kan? Benar. Dan mungkin Bapak Ibu guru yang di sini, Pak Maul misalkan, saya mention Pak Maul. Itu kan beliau seperti sekarang itu juga apa namanya ya tertempa di organisasi, himpunan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang hebat yang kita kenal sekarang itu muncul ditempa oleh organisasi. Dan kalau kamu teman-teman sisi lain podcast pengen jadi orang-orang hebat dan terkenal, ikutlah organisasi sesuai dengan keinginanmu. Gitu. Organisasi, guys. Ikut organisasi sesuai dengan bidangmu. Jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Jadi pesannya Pak Mayong itu ya, kita sebagai generasi muda itu jangan takut lah untuk nyoba kayak masuk organisasi gitu ya Pak. Nah, Pak Mayong ada juga, ini saya mau tanya nih. Boleh. Saya mau tanya tips sih. Oke, boleh. Ya, gini loh kan saya tuh kayak merasa kayak Pak Mayong ini keren banget kayak dari kecil kan kayak ikut sering join organisasi dan sebagainya. Nah, Pak Mayong tuh gimana sih Pak kayak cara ngatur waktu terus cara apa ya? Kan Pak Mayong kan kadang kan mungkin kayak nggak ikut satu organisasi aja. Nah, gimana sih kayak biar tetap profesional gitu loh di organisasi ini, di ini gitu gimana Pak? Oke, berarti soal bagaimana manajemen waktu ya. Betul. Soalnya kan saya juga pernah di posisi teman-teman, pernah di posisi Aiska, pernah di posisi Tiffany, pernah di posisi mahasiswa juga. Gimana caranya mengatur waktu? Sebetulnya kalau misalkan kamu baca di buku atau baca di website, baca di beberapa artikel itu sebetulnya kan garis benang merahnya sama. Prioritaskan, ya kan? Iya sih. Terus bikin to-do list dan sebagainya. Sebetulnya itu betul, tapi kan yang bisa kita lakukan itu tidak hanya membaca saja, tapi langsung diaplikasikan dan konsisten. Itu yang sulit. Kita bisa memprioritaskan, kita tahu mana yang didahulukan. Misalkan tugas kuliah dulu, karena kan kita mungkin teman-teman sebagai siswa kan tujuan utamanya kan ya belajar, ya sekolah. Untuk organisasi kan bonus, ya kan. Kalau misalkan teman-teman melalaikan tugas utama ini, ya berarti harus perlu diprioritaskan sekolahnya, baru organisasi. Prioritas itu yang pertama. Kalau misalkan ada tugas ya wis diselesaikan dulu. Pak, kalau misalkan tugasnya itu deadline-nya sama dan malamnya ada rapat organisasi. Aduh guys. Berarti pertanyaannya gini, apakah tugasnya itu hari itu juga dikasihkan? Kan enggak kan? Biasanya kan Hamin sebelumnya kan? Lah, biasanya dan saya juga sih dulu, jangan ditiru ya. Itu selalu tipikal sistem kebut semalam. Jangan ditiru. Disclaimer, jangan ditiru. Jadi itu yang merasa kalau misalnya saya flashback ke zaman saya sekolah dan sebagainya itu akan saya perbaiki sistem kebut semalam. Mepet deadline pengumpulan itu jangan. Padahal sebetulnya kan kita punya 24 jam sih. Iya. Kalau misalkan kita fokus 1,5 jam kalau nggak salah, atau 1 jam lebih untuk bisa fokus duduk mengerjakan itu bisa kok selesai. Karena kita banyak terdistraksi dengan gadget, terdistraksi dengan Instagram, sosial media, WhatsApp, buka-buka lock screen padahal nggak ada yang ngechat. Wah. Ya itu, maksudnya kita harus bisa memprioritaskan itu. Kalau misalkan barengan seperti itu bagaimana ya? Tanya dulu ke dirimu sendiri, apakah sebelumnya itu kamu menyia-nyiakan banyak waktu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk mengerjakan tugas, tapi karena ada tugas organisasi yang berbarengan makanya kamu menyalahkan keadaan? Ya enggak juga dong. Enggak juga, makanya prioritas. Lalu yang kedua misalkan to-do list, itu to-do list penting sih. Dalam artian paling enggak hari ini tahu mau ngapain kamu. Misalkan saya sekarang pun saya mencoba untuk konsisten untuk itu. Paling enggak hari ini saya tahu, oh hari ini mau
ngerjain ini, tugas ini. Hari ini mau ngisi kelas ini, hari ini mau ngisi kelas ini. Berarti kan kalau ngisi kelas A, B, C, sebelumnya kan harus ada persiapan. Nah, itu harus disiapin dulu materinya apa, terus bahan ajarnya seperti apa, kan seperti itu. To-do list, terus prioritas, terus ini berani berkata tidak. Maksudnya berani berkata tidak itu ajakan yang kurang-kurang penting kan, Mbak? Iya nggak sih? Iya. Kalau misalkan sebenarnya waktu kita banyak, cuman kita selalu mengiyakan sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu penting gitu loh. Oke lah kalau misalkan kamu bisa membagi waktu secara baik ya. Tapi kalau misalkan saya atau kita nggak bisa membagi waktu secara baik, ya paling tidak kita bisa memfilter mana pekerjaan yang itu bisa dikerjakan atau mana pekerjaan yang sebetulnya itu nggak terlalu penting sih untuk saat ini, nggak apa-apa. Dan yang terakhir mungkin itu ya, konsisten sih. Konsisten untuk melaksanakan ini. Ya, ini agak susah guys. Itu konsisten itu penting teman-teman. Ya itu sih kalau misalkan soal manajemen waktu. Oke, Tiffany, secara langsung kita ini dikasih tips sama Ya, Pak Mayong ya. benar. Untuk kita teman-teman yang baru join organisasi ini, kita berdua kan juga pemula ya. Dan kita ketemu sepertinya expert organisasi keren banget guys. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita ini udah panjang banget, terus tapi penuh insight gitu loh dari Pak Mayong. Nah, makasih banyak Pak Mayong udah nyempetin datang dan sharing pengalamannya di sini. Kami selaku tim teman-teman podcast sisi lain ya, berterima kasih banget. Nah, terus juga buat teman-teman yang ada di rumah, semoga makin kebuka ya pikirannya kalau organisasi itu bukan soal sibuk atau rapat aja, tapi soal tumbuh bareng, belajar bareng, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bener banget nih Aiska, kadang kita itu cuma membutuhkan satu langkah berani buat maju. Dari situ pelan-pelan kita bisa bangkit, buat diri sendiri dan buat sekitar juga tentunya. Terima kasih buat kamu yang dengerin sampai akhir. Jangan lupa, bangkit itu nggak harus sendirian. Bareng-bareng malah lebih seru dan lebih kuat. Dan itu dia obrolan kita hari ini di sisi lain. Ingat, setiap obrolan menyimpan lapisan-lapisan yang belum terungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan sampai jumpa lagi.